Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Salatu wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Salafiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana keadaan kalian semua? Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, istiqomah dalam kebaikan, dan selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Ingat selalu pesan Bapak Guru, man asrofat bidayatuhu asrofat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang pada permulaannya, maka akan cemerlang pada akhirnya. Artinya apabila saat ini kalian sungguh-sungguh belajar dalam menuntut ilmu, maka besok kelak kamu akan memperoleh manisnya ilmu, buahnya ilmu, yaitu berupa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu camkan dan amalkan sebuah syair, ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul muqbali man yatakasaru. Bersungguh-sungguhlah dan rajinlah kalian dalam menuntut ilmu, dan jangan bermalas-malasan, dan jangan pula lengah dalam menuntut ilmu, karena penyesalan di akhir kemudian bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Tanamkan dalam jiwa kalian menjadda wajada wa man qara'al baba walaja walaja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan memperoleh kesuksesan, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengetuk pintu maka akan dibuka dan dipersilakan untuk memasuki pintu tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bacaan ghaib. Namun sebelumnya marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9, siswa-siswi Salafiyah yang saya cintai dan saya sayangi, dalam mempelajari Al-Quran kadang kita menemukan dan mendapati bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah suara dalam ilmu al-aswar. Jadi kadang-kadang dalam mempelajari Al-Quran kita mendapati bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan bunyi, kaidah bunyi dalam ilmu al-aswar. Nah, bacaan-bacaan tersebut itu dikenal dengan bacaan ghaib. Lalu apa pengertian ghaib itu? Baik, mari kita bahas pengertian ghaib. Ghaib dari segi bahasa adalah merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu ghaib, yang artinya adalah samar atau tersembunyi. Sedangkan pengertian ghaib menurut istilah Qur'an adalah sesuatu yang perlu atau butuh penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau memang karena rumitnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman dalam yang terdapat dalam Al-Quran. Nah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas atau membicarakan tentang bacaan ghaib yang meliputi bacaan imalah, bacaan ismam, bacaan tashir, bacaan naql, dan bacaan mad dan qasar. Mari kita mulai bacaan ghaib yang pertama, yaitu imalah. Anak-anak semua, imalah dari segi bahasa dari kata amala yumilu imalah, yang artinya adalah condong atau miring. Sedangkan menurut pengertian imalah, menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Jadi mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Atau juga bisa dikatakan pengertian imalah itu adalah memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh, atau memiringkan bacaan alif pada ya. Dalam hal ini menurut Imam Hafiz
contoh imalah terdapat dalam surat Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat itu terdapat lafaz majroha, dibaca imalah menjadi majreha, majreha wa mursaha. Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama-sama ayat yang berisi contoh bacaan imalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi majriha wa mursaha, itulah yang dimaksud dengan bacaan imalah. Nah, kita lanjutkan anak-anak bacaan yang kedua. Bacaan ghalib yang kedua yaitu bacaan ismam. Ismam dari segi bahasa artinya adalah menggabungkan, memadukan atau mencampurkan. Sedangkan pengertian ismam menurut istilah adalah mencampurkan dhamma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Mencampurkan dhamma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Menurut Imam Hafiz, contoh ismam dalam Al-Quran terdapat dalam surat Yusuf ayat 11, yaitu la ta'manna dengan memoncongkan bibir. Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama-sama ayat yang berisi contoh bacaan ismam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasirun. Lafaz la ta'manna ini juga bisa dibaca dengan ikhtilas. Apa artinya ikhtilas? Artinya ikhtilas itu adalah membaca harokat dengan samar dan cepat, sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Jadi la ta'manna dibaca la ta'manna. Nah, itulah bacaan ikhtilas. Nah, itu bacaan ghalib yang kedua adalah ismah. Kita lanjut, bacaan ghalib yang ketiga adalah tashil. Apa itu tashil? Pengertian tashil dari segi bahasa dari kata sahala yusahilu tashil, artinya adalah lunak atau meringankan. Sedangkan pengertian tashil menurut istilah adalah membaca antara hamzah dan alif. Membaca antara hamzah dan alif. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq, yaitu dibaca dengan jelas dan cepat atau pendek. Jadi hamzah yang pertama dibaca tahqiq, jelas dan pendek. Sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Bagaimana cara membaca tashil? Yaitu di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafaz yang keluar itu tidak seperti hamzah dan juga tidak seperti ha, akan tetapi lafaz yang keluar di tengah-tengah antara kedua huruf tersebut, yaitu samar-samar. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, contoh tashil terdapat dalam surat Fussilat ayat 44, yaitu a'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama-sama ayat yang berisi contoh bacaan tashil dalam surat Fussilat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Itulah bacaan tashil. Lanjut anak-anak, kita bahas bacaan ghalib yang keempat, yaitu bacaan naql. Apa pengertian naql? Naql dari segi bahasa dari kata naqala yang mulu naqlan, yang artinya adalah memindah, memindah atau menggeser. Sedangkan pengertian naql menurut istilah adalah
memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dan setelah itu hamzahnya dibuang. Saya ulang lagi, pengertian nakal adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam Al-Quran menurut qiraah Imam Asim riwayat Hafiz, contoh nakal terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu kemudian dibaca nakal dengan cara apa? Memindahkan harokat alif yang kasroh pada huruf lam yang mati. Bi'sal ismu kemudian dibaca bi'salismu. Bi'salismu menjadi bi'salismu. Itulah bacaan nakal. Oleh karena itu mari kita simak bersama-sama ayat yang berisi contoh bacaan nakal dalam surat Al-Hujurat ya, ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Itulah yang dimaksud dengan bacaan nakal. Saya kira pada kesempatan hari ini kita menyampaikan materi bacaan gharib yang meliputi bacaan imalah, bacaan ismam, tasyil, dan nakal. Dan untuk pertemuan berikutnya anak-anak kita lanjutkan masih tentang bacaan gharib yang meliputi diantaranya adalah bacaan mad dan qasr. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Akhirnya wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.